Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dan ya, kali ini kita akan membuka sebuah channel dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, yaitu channel ini akan mengulas beberapa spoiler film yang akan menghibur teman-teman semua ya. Dan mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan konten yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk teman-teman kita semua ya. Dan kali ini kita akan mengulas salah satu film, yaitu spoiler dari film Inception. Film Inception ini mengajak kita untuk menyinggahi suatu masa di mana manusia dapat melakukan dream sharing, yaitu berbagi mimpi ya. Saat itu manusia telah menciptakan sebuah teknologi yang membuat sebuah mimpi bisa diakses oleh lebih dari satu orang. Melalui teknologi tersebut, beberapa orang dapat mengalami dan berbagi mimpi yang sama. Dominic Cobbs dan timnya merupakan seorang ekstraktor. Nah, ekstraktor adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memanfaatkan dream sharing untuk melakukan pekerjaan sejenis spionase. Sederhananya, Cobbs dan timnya mengambil ide atau informasi berharga dari seorang target. Mereka melakukan itu dengan cara memasuki alam bawah sadar si target. Dengan demikian, target tersebut tidak akan menyadari apa yang telah diambilnya karena ia merasa hanya sedang bermimpi. Pada awal cerita, kita menemukan Cobbs dan timnya sedang melakukan pekerjaan mereka. Mereka menargetkan seorang pengusaha kaya bernama Saito. Cobbs dan timnya hampir berhasil mendapatkan ide atau informasi dari Mr. Saito, tetapi salah seorang dari teman Cobbs yang bernama Nas berkhianat ya kawan. Hal ini membuat Saito menyadari apa yang hendak dilakukan Cobbs saat mereka bertemu di dalam mimpi. Ya, hampir ketahuan ya kawan ya. Selain itu, faktor utama yang menyebabkan kegagalan Cobbs dan timnya adalah kemunculan seorang wanita bernama Mol. Nah, Mol sendiri adalah istri Cobbs yang telah lama meninggal ya kawan. Namun Mol sering menampakkan diri dalam mimpi Cobbs. Hal ini dikarenakan Cobbs sendiri menyimpan proyeksi sosok Mol dalam ruang di alam bawah sadar yang mustahil dihilangkan, yaitu kenangan. Setelah gagal melakukan pekerjaannya terhadap Mr. Saito, Cobbs dan timnya bermaksud pergi melarikan diri. Namun, Mr. Saito justru menemuinya dan menawarkan sebuah kerjasama dengannya. Mr. Saito mengakui kehebatan Cobbs dan timnya dan ia ingin menyewa mereka untuk melakukan sesuatu dengan target seorang bernama Robert Fisher. Robert Fisher merupakan anak dari Maurice Fisher. Pokoknya itulah dia ya. Sementara itu, Maurice Fisher adalah pemilik perusahaan yang menjadi saingan Mr. Saito. Nah, Mr. Saito mengetahui bahwa Maurice akan mewariskan seluruh harta dan aset-asetnya kepada Robert. Maka Saito menginginkan agar Cobbs dan timnya menanamkan sebuah keyakinan kepada Robert untuk membubarkan perusahaan milik ayahnya. Dengan demikian, perusahaan milik Maurice tidak akan menjadi saingan Mr. Saito lagi. Mr. Saito juga mengetahui masa lalu Cobbs yang menjadi tersangka atas tindakan bunuh diri Mol. Maka dari itu, Saito berjanji akan menghapuskan status kriminal Cobbs dan rekan-rekannya apabila Cobbs bersedia menerima tawaran dan berhasil melakukan pekerjaannya. Cobbs menerima tawaran Mr. Saito dan mulai mengumpulkan timnya. Saat ini, ia telah memiliki Arthur sebagai rekannya. Arthur bertindak sebagai penyedia segala kebutuhan yang berhubungan dengan misi-misi Cobbs dan timnya. Kemudian, seorang bernama EMS yang ahli menyamar. Biasanya EMS bertugas mencuri identitas dari orang-orang terdekat target dan menggunakannya identitas tersebut untuk mempengaruhi target. Selain itu, Cobbs juga memiliki rekan bernama Yusuf yang merupakan seorang ahli kimia. Yusuf bertugas menyediakan ramuan yang dapat membuat mereka tertidur dan memasuki alam mimpi yang sama. Sayangnya, Cobbs telah kehilangan Nas yang merupakan seorang arsitek yang bertugas mendesain mimpi atau membangun alam bawah sadar yang akan mereka masuki bersama. Untuk itu, Cobbs lalu menemui Profesor Stephen Mills yang selama ini menjadi mentor sekaligus ayah mertuanya. Iya, ayah mertua ya kawan. Mills lalu merekomendasikan gadis bernama Ariande untuk memegang posisi arsitek dalam tim Cobbs. Cobbs meminta Ariande menggambar sebuah labirin untuk mengetesnya. Cobbs akan menerima Ariande sebagai rekan jika gadis itu mampu menggambar labirin yang tidak dapat dipecahkan oleh Cobbs. Tidak lama, Ariande pun lulus dan bergabung dengan Cobbs dan timnya. Dan setelah itu, Cobbs dan timnya mulai melakukan berbagai persiapan untuk misi mereka. Mereka berencana untuk memasuki alam bawah sadar Robert dan membawanya ke dalam mimpi lapisan ketiga. Rekan-rekan Cobbs mulai melakukan pekerjaannya masing-masing. Cobbs juga
juga memberikan beberapa masukan kepada Ariande berkenaan dengan desain mimpi yang akan dibuatnya. Sebelum melanjutkan, kita akan menyimak beberapa aturan dalam dream sharing. Pertama, 5 menit dalam dunia nyata sama dengan 1 jam dalam dunia mimpi. Yang kedua, seorang arsitek mimpi tidak boleh mendesain alam mimpi menggunakan seluruh aspek realita yang diketahui karena hal itu dapat menimbulkan kebingungan ketika alam mimpi atau alam nyata ya kawannya. Seperti itulah dia ya. Yang ketiga, dalam kasus biasa, mati dalam mimpi berarti terbangun di dalam dunia nyata. Namun, dalam mimpi lapisan ketiga, kematian berisiko melemparkan seseorang ke dalam limbo, yaitu alam bawah sadar tanpa batas yang berpotensi membuat seseorang lupa bahwa dirinya masih bermimpi. Untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi misi mereka, Cops menyarankan Ariande membuat sebuah totem. Totem adalah tanda yang akan menjadi penanda apakah seseorang berada di dalam mimpi atau realita ya kawan. Karena totem bersifat personal, tiap orang berprofesi sebagai ekstraktor biasanya memiliki totem masing-masing. Cops sendiri memiliki sebuah gasing sebagai totemnya. Jika gasing tersebut berputar dan stabil terus-menerus, Cops masih bermimpi. Cops memiliki sebuah gasing sebagai totemnya. Jika gasing tersebut berputar dan stabil terus-menerus, maka berarti dia masih berada di dalam mimpi. Namun, jika gasing tersebut berhenti berputar dan kehilangan keseimbangannya lalu berhenti dalam periode yang normal, Cops telah bangun dan berada di dunia nyata. Selain itu, jika sebelumnya mereka membunuh proyeksi dalam mimpi yang membangunkan diri dan kembali ke realita, kali ini mereka menggunakan sebuah hentakan atau sentakan yang disebut dengan istilah kick. Setelah semuanya siap, Cops dan timnya bersama Mr. Saito memulai misi tersebut. Mereka menyusup dalam sebuah pesawat yang mengangkut jasad Maurice. Robert Fisher juga menaiki pesawat itu sebagai penumpang. Lanjut, dalam penerbangan itu, Cops dan timnya termasuk Mr. Saito dan Robert tertidur setelah menegak minuman yang mengandung ramuan dari Yusuf. Mereka semua pun muncul dalam mimpi yang lapisan pertama, yaitu mimpi milik Yusuf. Dan akhirnya, Cops, timnya, dan Mr. Saito menemukan Robert dan menculik ahli waris Maurice tersebut. Namun sekelompok pasukan bersenjata tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Ternyata, pasukan bersenjata itu adalah mekanisme pertahanan alam bawah sadar si Robert. Mereka pun menyadari bahwa pesaing Mr. Saito itu juga menyewa jasa ekstraktor dan telah melatih Robert untuk memiliki mekanisme pertahanan alam bawah sadarnya. Dalam penyerangan tersebut, Mr. Saito terluka. Cops mengatakan bahwa Mr. Saito tidak boleh mati dalam mimpi kali ini dikarenakan kuatnya ramuan pembius milik Yusuf menyebabkan mereka tidak akan terbangun mati kali ini, tetapi malah akan masuk dalam limbo. Misi pun harus terus berlanjut. Dalam mimpi lapisan pertama itu, MS menyamar sebagai paman Robert yang bernama Browning. Ia mengatakan agar Robert mempertimbangkan kembali keinginan ayahnya. Lalu, mereka kembali membius Robert Fisher dan masuk ke dalam mimpi lapisan kedua, yaitu mimpi milik Arthur. Nah, kini mereka telah berada dalam sebuah hotel. Cops pun menemui Robert dan mengatakan bahwa Browning lah yang menculik Robert. Cops juga meyakinkan bahwa ia adalah pelindung dalam Robert. Cops juga meyakinkan bahwa ia adalah pelindung dalam mimpi Robert. Sebenarnya, Cops dan timnya hampir berhasil saat itu. Mereka pun kembali membius Robert dan masuk dalam mimpi lapisan ketiga ya kawan, lebih dalam lagi, yaitu mimpi milik Kimes. Ini mereka berada di sebuah rumah sakit pada musim dingin menurut rencana. Robert akan menemui proyeksi ayahnya di tempat ini, tapi pasukan pertahanan alam bawah sadar Robert muncul kembali dan menyerang mereka. Sementara itu, Yusuf yang mengemudikan van di dalam mimpi lapisan pertama mengalami kecelakaan kawan ya. Dalam mimpi lapisan kedua, Arthur berusaha menghalangi pasukan alam bawah sadar Robert sambil mengatur timing untuk meledakkan dinamit yang dipasang di beberapa tempat. Dan saat ini MS tampak bersama Robert dalam mimpi lapisan ketiganya. Namun, Maul tiba-tiba muncul lagi di dalam mimpi MS dan langsung membunuh Robert kawan. Aduh, mati lagi. Cops kemudian membunuh Maul dan merasa putus asa dikarenakan mengira misi mereka telah gagal. Akan tetapi Ariadne menemukan sebuah solusi. Ia mengajak Cops untuk memasuki lapisan mimpi karena ia yakin mereka akan menemukan Maul dan Robert dalam mimpi Cops. Maka dari itu Cops dan Ariadne pun memasuki alam yang ternyata adalah limbo ya kawan. Udah usaha tapi masuk limbo juga ya kan. Dan akhirnya Cops pun mengungkapkan kisahnya dengan Maul pada Ariadne.
Akhirnya kemudian menemukan Robert dan memberinya sentakan sehingga Robert kembali terbangun dalam mimpi lapisan ketiga bersama MS ya kawan. Robert pun bertemu dengan ayahnya dan menangkap pesan sang ayah yang mengatakan agar ia menjadi dirinya sendiri dan mengikuti jalan hidupnya sendiri ya kawan. Tuh dengerin. Nah, akhirnya Arthur menemukan timing yang tepat dan meledakkan dinamitnya. Hal itu membuat seluruh alam mimpi mendapatkan sentakan sehingga semuanya kecuali Saito dan Cobb terbangun kembali, dan akhirnya Saito pun tidak mampu bertahan dari lukanya. Dan Cobb pun rupanya mengetahui hal ini. Oleh karena itu Cobb memutuskan untuk menyusul Saito ke dalam limbo ya kawan. Kok malah masuk juga ke dalam limbonya. Dalam limbo, Cobb bertemu dengan Mr. Saito yang menjadi sangat tua. Ia lalu mengingatkan Saito mengenai misi dan perjanjian mereka. Kemudian semua orang terbangun saat pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Bandai Los Angeles. Pokoknya itulah ya kawan ya. Cobb berjalan keluar dari pesawat dan mendapati Profesor Mills telah menjemputnya. Ia lalu pulang dan melihat kedua anaknya. Sebelum menemui anak-anaknya, Cobb memutar totem gasingnya untuk mengetahui apakah ia masih bermimpi atau telah berada di dalam kenyataan yang sebenarnya ya kawan ya. Dan akhirnya kita akan melihat Cobb yang memeluk anak-anaknya dan meninggalkan gasingnya di atas meja. Entah gasing itu akan berhenti atau terus berputar, tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Mungkin sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih ya udah nonton video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang positif sebanyak-banyaknya di channel ini agar kita dapat memperbaiki kualitas channel ini dan dapat memberikan konten yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Bye bye.